Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidan Albar dengan NIM A10111231313. Nah, kali ini saya akan membahas kasus internasional yang berkaitan dengan HKI, hak kekayaan intelektual. Kasus ini datang dari dua brand ternama smartphone, yaitu Apple dan Samsung. Kasus ini terjadi pada tahun 2011. Berikut ini saya akan mencantumkan cuplikan yang berkaitan dengan kasus Apple dan Samsung pada tahun 2011. Apple dan Samsung merupakan merek gadget yang terkenal, namun kedua merek tersebut saling beradu di meja hijau. Hal ini bermula saat Apple menggugat tablet PC Galaxy Tab 10.1 Samsung yang dituding menjiplak iPad di Jerman pada tanggal 15 April 2011. Di Amerika Serikat pada bulan Agustus 2012, Dewan Juri Pengadilan Amerika Serikat, Samsung diputuskan membayar denda atau ganti rugi sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat terhadap Apple. Kali ini saya akan menjelaskan kronologi dari sengketa Apple dan Samsung di tahun 2011. Nah, pada April 2011, Apple mengajukan gugatan di Pengadilan Amerika Serikat menuduh Samsung melanggar berbagai hak paten dan desain produk Apple seperti iPhone dan iPad. Apple meminta pengadilan untuk melarang penjualan beberapa perangkat Samsung di Amerika. Dan pada Juni 2011, Samsung melakukan gugatan balasan terhadap Apple beberapa negara termasuk Korea Selatan, Jerman, dan Belanda. Samsung menuduh Apple melanggar beberapa paten yang dimilikinya terkait teknologi nirkabel. Lalu Juli 2011, pengadilan di Belanda mengeluarkan larangan sementara untuk penjualan tablet Galaxy Tab 10.1 milik Samsung di Eropa. Pengadilan menilai desain tablet Samsung terlalu mirip dengan iPad milik Apple. Nah, pada November 2011, Apple berhasil memenangkan tuntutan sementara di pengadilan Australia dan melarang penjualan Galaxy Tab 10 di Australia. Sengketa ini berlangsung selama beberapa tahun dengan berbagai putusan pro dan kontra di berbagai negara. Hingga akhirnya, pada tahun 2014, Apple dan Samsung mencapai kesepakatan damai untuk menyelesaikan seluruh gugatan di berbagai jurisdiksi. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai pengaturan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia dan bagaimana kaitannya dengan kasus sengketa Apple versus Samsung. Yang pertama, ada Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia memberikan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk menggunakan, memperbanyak, dan menyebarluaskan ciptaannya. Dalam kasus Apple versus Samsung, hak cipta atas desain produk dan antarmuka pengguna menjadi salah satu isu utama yang dipersengketakan. Yang kedua, Undang-Undang Paten. Undang-Undang Paten mengatur perlindungan atas invensi yang memiliki tingkat kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sengketa antara Apple dan Samsung juga melibatkan pelanggaran atas teknologi dan fitur tertentu dalam perangkat smartphone dan tablet mereka. Yang ketiga, Undang-Undang Desain Industri. Di Indonesia, desain produk mendapat perlindungan hukum melalui Undang-Undang Desain Industri. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk menggunakan desainnya dan melarang pihak lain menggunakan tanpa izin. Hal ini serupa dengan isu utama dalam kasus Apple versus Samsung terkait kemiripan desain produk. Yang keempat, lisensi wajib. Meskipun belum ada kasus serupa di Indonesia, mekanisme lisensi wajib dapat dimanfaatkan untuk menjamin akses masyarakat terhadap produk teknologi penting. Dalam sengketa Apple versus Samsung, lisensi wajib dapat menjadi solusi alternatif jika terjadi monopoli yang merugikan konsumen. Yang kelima, penyelesaian sengketa HKI. Di Indonesia, sengketa HKI dapat diselesaikan melalui pengadilan niaga atau arbitrase. Proses penyelesaian sengketa di berbagai jurisdiksi internasional dalam kasus Apple versus Samsung menunjukkan kompleksitas penanganan kasus HKI di lintas negara. Nah, secara keseluruhan, pengaturan hukum HKI di Indonesia memiliki kerangka yang serupa dengan kasus sengketa Apple versus Samsung. Meskipun belum ada kasus sekelas itu di Indonesia, namun mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa sudah tersedia untuk mengakomodasi kepentingan pemegang hak kekayaan intelektual di masyarakat luas. Nah, sekian dari pembahasan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.